Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue mesen anime lagi yang jadi anime gue di musim winter 2025 adalah Blue Box atau Ao no Hako. Ya, bisa dibilang episode terakhir dari Ao no Hako, dan kita lihat setelah akhirnya si Hina gitu kan ditolak sama Taiki, apa yang bakal terjadi? Apakah nanti akan eh, lebih intens ke Chinatsu gitu kan? Atau mungkin akan diperlihatkan ya, situasi setelah akhirnya mereka nanti jadi saling canggung lah gitu. Jadi ya itu sih, kalau gue rasa sih nggak mungkin ya kalau misalkan pada akhirnya langsung ada momen Taike sama Chinatsu ngebut satu episode dan jadian gitu, kayak nggak mungkin gitu. Jadi kemungkinan ya kayak after setelah setelah ditolak aja sih. Jadi kayak ada canggung, terus apa namanya hal-hal yang bisa bilang ya jaga jarak gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti apa yang menjadi penutup di anime ini. Itu tunggu lagi ke episode terakhir dari Blue Box atau Aono Hake, episode terakhir dari Aono Haku. Let's go. Kaget gue langsung disuguhin nangis dong. Aduh, come on. Gue merasa berdosa ini. Iya, karena ngerasa ngerasa karena merasa berdosa ikut campur ya kan. Jadi canggung kan. Nah itu bener. Tuh era tahu. Kan. Ada aja. Ah, akhirnya nangis juga kan tuh. Kita nggak bisa ini juga ya, nggak bisa menghakimi Ayame juga, nggak bisa gitu, karena Ayame emang nggak tahu gitu, karena Ayame emang nggak tahu. Tapi sekali lagi Ayame emang tidak perlu tahu gitu loh sebenarnya, dan itu sebenarnya gitu. Tapi karena dia nggak tahu gitu. Sekejer-kejer banget itu Hina, anjir. Kejer banget anjir itu. Aduh, itu sekejer-kejernya tuh Hina tuh, aduh. Masalahnya ya masa sesi favorit men, gimana nggak ikut Melty gitu. Nangis sekenceng-kencengnya ya kan, karena udah ditolak ya kan. Stay lagatan bukan. Bo, thanks to you there. I'm here to them.
kata you know. Enak full lagunya. Gue suka full lagunya. Cuman ya emang opening satunya mau best gitu. Udah itu aja sih. Karena dibarengin visualnya juga pas gitu. Jadi canggung deh ketemu Ina nanti. Kan. Ya, setiap setiap 1-2 detik ketemu Ina pasti di situ ada Chinatsu gitu loh. Kayak, what the heck gitu loh. Ini nggak adil men bagi orang yang nonton sebenarnya. Hmm. maksud gue ya maksud gue ya Taiki udah ngomong gitu udah bener gitu. Enggak, gue nggak nyalin Taiki kok. Dia punya pilihan. Dia mau bertanding. Oke, ketemu nih oke, ketemu siapa nih? Ini yang gue tunggu nih, ketemu sama Yame gitu kan. Dan dia bertanya, Kasaharaku. Masakah? Ya udahlah, mungkin. Oke. Hmm, tahu lah. Kyo lebih tahu ya. Sep- iya. Mm-mm. Kyo tuh tahu ya. Hmm. Kira-kira Kyo bakal ngasih tau nggak? Pasti jarang ada. Hmm. Di sini ngejar. Nah itu yang gua tangkep juga gitu. Taiki tuh emang mm, ditanya orang luar, benar. Iya benar. Kayak sesuai dengan karakternya gitu kan. Taiki tuh ambisius gitu kan. Dia tuh pengen eh, nggak hanya soal romansa ya, maksud gua soal dia gitu kan sebagai player gitu kan di bulu tangkis gitu kan, dia mengincar sesuatu gitu kan untuk terus improve gitu. Itu gue bilang karakter dia gitu.
Dari kata sama-sama. Jujurnya, takut, takut. Hmm. Make sense. Hmm. Pas 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 banget ya dialognya langsung ke Hina gitu kan. Pas banget. Turunkan dan harus move on gitu kan, agak terus maju. Ah, udah canggung men, secanggung-canggungnya men. Kadang ngerasa ya ngerasa bersalah gitu. Hmm, mau dong. Ngek, ngek. Hmm, mau dong. Iya dong. Ya ta, ya ta. Jirasu tuh lucu men. Kalau kalau menyadari potensinya gitu. Mungkin karena faktor Seiyu juga sih. Gue meyakini karena faktor Seiyu juga gitu. Are you sure about that? Ya kalau lu mau buru-buru is monggo ya kan. Tapi lebih baik dinikmati dulu gitu kan. Mm-mm.
Kamu rugi 20% dari hidup lu. Yang penting jangan main basket aja. Main basket ntar ingat Chinatsu lagi. Bisa di game-game itu ada, ya gue bilang kayak di time zone lah gitu. Itu ada basket ya kan. Tapi gue respect sih. Ayamnya bener-bener bener-bener ngibur Ina banget ya. Biar lupa gitu. Biar nggak sedih gitu. Iya. Oh, what? Waduh, depan orangnya dong. Waduh, depan orangnya dong. Hmm. Oh, ho, ho, ho. Ya, bener, bener ini. Nangis lagi. Ya elah, kena lagi kan. Ah, ini orang dua orang nih brengsek banget. Lucu. Hmm. Bener-bener canggung. Bener-bener canggung. Oke, coba lagi ya. Coba dihasut lagi ya. Aduh, ada intro. Muncul lagi dong. Selalu ya. Kalau Ina muncul nggak lama Niatsu muncul. Aduh, lu jadi kek, ah kesel banget gue. Greget gue. Soalnya lucu gitu. Kayak cocok banget tuh. Hmm.
Iya. biarkan Kyo biarkan Kyo dapat kapalnya sendiri dong, aduh. Ya ampun. Masalahnya satu sekolah ya kan. Gua ngerti banget apa yang dirasain Hina, ngerti banget. Gak usah lah kayak lu toxic kayak, ya ilah Hina cemeh banget, remeh banget, lemah amat. Karena lu belum pernah ngerasain ditolak, men. Nggak salah. Kayak eh, nih sudah ditunggu. Langsung jawab. Habis kah? Oh iya mau habis. Ah, ya. Jadi emang ditutup dengan apa ya? Ditutup dengan momen Hina yang belum move on dan langkah Taiki gitu kan untuk bersama dengan Chinasu baru saja dimulai. Harus ada season 2 nih, wajib. Ya kan emang karena season 1 tuh udah habis buat Hina. Season 2 nih wajib wholesome untuk mereka lah. Chinasu sama Taiki gitu kan. Nante, nande, imamo. Ah, anata. Wah, oke. Habis. Oh iya, habis. Ya, oke, itulah episode terakhir dari Aono Ako ya. Bisa dibilang nih apa ya? Ya gue bisa bilang nih season yang terhina-hina sih bagi Hina sendiri ya, karena emang Hina akhirnya tidak bisa move on. Eh, bukan tidak bisa sih, di tempatnya belum bisa move on karena masih terbayang karena sudah ditolak sama Taiki. Maksud gua sebagai orang ya, sebagai orang yang emang netral lah gitu kan, ketika melihat baik ke Taiki sama Chinasu, Taiki sorry, Chinasu sama Shina, ya menurut gua kedua karakter ini emang kuat gitu loh. Kedua karakter ini kuat dan emang cocok untuk Taiki gitu loh. Maksud gua
ya oke lah, mungkin chemistry Taiki sama Hina nih kayak seperti temen ya, karena kan dari kecil emang dia sebagai temen gitu kan. Tapi maksud gua toh kok jadi pacaran juga cocok kok gitu loh. Tapi ya sekali lagi author mengatakan bahwa emang restunya ke Chinatsu. Ya gitu, karena dari awal emang condongnya ke Chinatsu gitu. Jadi ya gua rasa emang ya udahlah gitu, pada akhirnya lu kalah, udah kalah dari awal gitu. Jadi ya pada akhirnya ya lu harus terima gitu. Dan mungkin ada sebagian orang yang misalkan nih ada ternyata dia fans Chinatsu nih, dia tuh fans keras, jadi fans garis keras Chinatsu gitu kan. Terus dia bilang gini, ya ilah Hina, kamu tuh lebay banget sih, kayak nggak ada cowok lain aja. Gini bro, lu belum pernah ngerasain yang ditolak, jujur aja sih. Itu seumur umur gue sendiri ya yang suka sama seseorang dan akhirnya gue pernah ditolak, itu sakit sih bener. Cuman nggak sedrama Hina, maksud gue dalam artian bedanya gini, kalau Hina kan emang apa ya, Hina kan emang eh, apa dia benar-benar suka dengan Taiki karena emang eh, dia emang benar-benar menganggap Taiki itu sebagai orang yang spesial gitu kan. Nah, terus ketika pada saat itu dia ditolak karena ya dia ada orang yang disuka gitu kan. Taiki suka sama Chinatsu gitu kan. Tapi belum jadi gitu. Maksud gua pada akhirnya kan dia ditolak tapi pada saat itu Taiki belum jadi gitu. Nah, kalau gua kan pada saat itu kan emang ditolak karena emang udah punya pacar gitu kan. Ya gua tahu diri lah gitu kan. Gua menempatkan diri gua gitu kan sebagai orang yang tertolak gitu kan. Jadi ya gua harus move on gitu kan. Kayak gitu. Dan itulah maksud gue yang membuat akhirnya anime ini benar-benar ya membuat kita jadi kasihan ke Hina gitu loh. Kita membuat kita jadi lebih respect ke Hina gitu loh. Ya wajar, maksud gue sebenarnya, maksud gue sih ini sih banyak kok anime yang akhirnya karakter yang kalah itu pasti di mal itu suaranya tinggi gitu loh. Banyak sih nih contoh ya, contoh Nino lah. Nino ya, Nino di Kotobun lebih tinggi dari Yotsuba ya kan. Terus si siapa, si nggak kok Ichigo Darling nggak sih. Nggak sih, kayak siapa ya, kayak Oregaru ya, kayak gue inget sih, gue ini sih nggak tahu si Yukina apa ini ya yang gede ya, gue lupa. Terus si siapa, si Chitogi ini Sekoi ya kan, itu juga sama gitu. Jadi maksud gue ya baik lagi, emang karakter yang kalah tuh pasti bakal dikasih respect lah kan, dari orang-orang yang dimana mereka akan melihat ya kasihan gitu loh, akhirnya si orang ini tidak bisa bilang orang ini tidak terbalaskan perasaannya gitu. Itu sih yang membuat season ini tuh terasa menyakitkan bagi Hina gitu. Nah, maksud gua apa yang bakal terjadi di season 2? Ya harusnya sih bisa lebih fokus ke Chinatsu ya, jadi biar sembari kita melihat perkembangan Chinatsu sama Taiki, toh juga kita bisa melihat bagaimana perkembangan Hina yang akhirnya bisa move on gitu. Plus juga hubungan Ayame sama Kyo gitu. Jadi gue please banget sih Kyo harus berlayar sih, karena menurut gue dia deserve untuk dapetin Ayame. Tapi pertanyaan gue, apakah Ayame bakal seleranya ke Kyo? Nggak yakin gue. Jadi makanya di sini kita lihat nanti seperti apa di season 2. Nah, kalau khusus Ayame, jujur sih, kalau menurut gue, ini gue nggak menyalahkan Ayame, tapi emang Ayame memang tidak tahu aja. Jadi wajar akhirnya Ayame yang sudah seneng banget gitu kan ngesipin Ina sama Taiki, pada akhirnya buntung hasilnya gitu kan. Tapi ya sekali lagi karena ketidaktahuan aja gitu kan. Maksud gue gini, gue respect dengan apa yang dilakukan sama Ayame gitu kan. Dia menghibur menghibur si Hina ketika lagi sedih pada saat itu. Maksud gue ya emang sih Ayame benar-benar emang minus lah kalau soal percintaan gitu kan. Tadi lu sendiri lah ketika ketemu mantannya gitu kan, dan dia ngerasa dia juga bersalah pada saat itu gitu kan. Tapi maksud gue ya tolonglah gitu kan, maksud gue ya jangan terlalu ikut campur gitu loh. Itu doang sih yang membuat akhirnya mungkin orang-orang akan kesel juga ke Ayame gitu kan. Tapi ya is okay gitu kan, ini bagian dari dramanya gitu, yang artinya ya ini harus terjadi gitu kan, agar Taiki bisa mematapkan perasaannya ke Chinatsu gitu kan. Kalau misalkan ini terus digantung, khawatirnya
season satu ini kosong, season satu ini nggak bakal ada isinya gitu. Jadi makanya di sini kan akhirnya kan kita jadi tahu kan, oh iya season satu ini emang season yang buat Hina ya, nanti season 2 ini buat Chinatsu gitu, ngerti nggak? Jadi artinya kehadiran karakter seperti Ayame atau karakter-karakter yang dalam tanda kutip red flag gitu kan bagi orang di sekitarnya itu penting gitu loh. Jadi biar biar cerita ini terus berjalan gitu. Dan maksud gue gini, kalau misalkan nih ternyata nih ini digantung terus dan ternyata di situ nggak ada Ayame, jadi bener-bener ya Ayame bodoh amat lah dengan perasaannya Hina ke Taiki gitu kan. Jadi bener-bener digantung segantung-gantungnya, itu apa nggak sakit? Makin sakit semakin digantung gitu. Jadi menurut gua ini sudah keputusan tepat bagi author gitu kan untuk menaruh Ayame gitu kan agar bisa mempercepat apa ya, perasaan yang jelas gitu kan ke Hina gitu kan, dan ternyata emang Hina ditolak gitu. Itu sih kalau menurut gue ya, jadi lebih baik diakhiri segera daripada digantung selamanya gitu. Itu sakit sih. Jadi maksud gue yakin sih Hina pasti bakal move on, yakin gue ya, ketika nanti di season 2 sembari juga ada sosok yang pantas untuk Hina. Jujur sih kalau untuk sosok yang pantas untuk Hina dan itu Kyo, gue nggak setuju, karena menurut gue Kyo itu lebih layak ke Ayame. Kenapa? Karena karakter kayak Ayame ini harus dididik gitu loh. Nah maksud gue yang cocok untuk karakter seperti Ayame itu Kyo gitu loh. Jadi biar dia bisa menampar perasaannya sendiri gitu, yang artinya ya cinta tuh nggak main-main gitu loh. Jadi ya menurut gue orang kayak Kyo tuh emang lebih layak untuk bertemu dengan orang yang childish seperti Ayame gitu. Itu sih kalau menurut gua. Kalau dibanding Hina kan you know lah, Hina tuh strong man maksud gua. Coba deh kita putar balik, ternyata Chinatsu yang ditolak. Apa nggak sedih itu Chinatsu? Pasti sama aja menurut gua. Bukan karena Cina cengeng, enggak, emang dasarnya emang yang namanya kecewa pasti nangis gitu kan. Jadi ya kita lihat gitu kan, kalau sebagai karakter kayak Hina ini emang satu, dia emang di atletik juga emang kuat gitu kan, terus juga dia emang ceria gitu kan ya. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini ya pada akhirnya dia nangis juga gitu. Jadi jangan salah, orang bahagia bisa nangis juga dimanapun dan kapanpun gitu. Nah makanya ketika tadi si Haryu ngomong gini tadi kan, kau akan tetap mengejar dia ya gitu loh, yang artinya emang Chinatsu tuh emang Taiki tuh emang ambisius gitu loh. Taiki tuh ambisius untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau gitu kan. Seperti dia ingin mengalahkan Yusa, dia ingin menjadi yang terbaik, ya kan. Dia benar-benar menunjukkan kalau dia adalah orang yang nggak gampang menyerah. Jadi makanya menurut gua kalau pada akhirnya nanti Taiki akan jadi ke Hina, terus akhirnya dia menyerah dengan perasaan dari Chinatsu, menurut gua itu akan jadi sesuatu yang buruk gitu. Jadi bahasanya Taiki akan menerima Hina karena kasihan gitu. Jadi lebih baik emang harus dilakukan seperti ini, karena biar Taiki akan terus memperjuangkan apa yang diinginkan. Maksud gue gini, gue nggak peduli nanti pada akhirnya Taiki tidak jadi sama Chinatsu, tidak, gue nggak peduli gitu. Jadi yang jelas dia ingin memperjuangkan cintanya, itu aja sih. Jadi masalah hasilnya nanti diterima Chinatsu atau tidak itu nomor 2. Yang jelas dia sebagai orang yang ambisius, menurut gue emang harus dicoba gitu kan untuk mengejar apa yang dimau. Nah salah satunya adalah mengejar Chinatsu kayak gitu. Jadi itu sih kalau sudut pandang gue di Anohako. Jadi mereka tuh punya sudut pandang masing-masing, baik Chinatsu, Hina, Taiki. Jadi ya gue rasa kenapa anime ini benar-benar bagus ya kan, karena emang ini tidak mengajarkan soal cinta saja, tapi ini mengajarkan bagaimana keyakinan gitu kan bagi seseorang agar bisa lebih mantap dengan perasaannya gitu kan. Dan itu tidak salah gitu. Ketika pada akhirnya Hina akhirnya yakin sama Hina yakin sama Taiki dan Taiki menolak ya Hina ya kan. Terus juga akhirnya Taiki lebih mantap ke Chinatsu dan Taiki akan ngejar Chinatsu dan Taiki akan yakin gitu kan kalau bisa mendapatkan hatinya Chinatsu, ya it's fine gitu loh. Jadi gak usah yang yang lu harus toksik kemana-mana gitu, nggak usah. Lu nyalain author juga nggak akan mengubah ceritanya kok gitu. Jadi biasa aja menurut gue. Jadi ini sesuatu yang emang harus kita nikmati gitu kan. Nah maksud gua gini, ini terakhir ya. Nanti
untuk detailnya nanti bakal gue jelasin di community gitu kan. Dan gue pasti kasih nilai di community. Maksudnya ini yang terakhir. Gini, kalau pada akhirnya nanti lu akan emosi ya kan, maksudnya dalam artian lu akan melihat ada sebuah fandom lah gitu kan, fandom hina, fandom Chinatsu gitu kan, berarti drama ini berhasil men. Jadi artinya cerita ini berhasil membuat emosi penonton yang akhirnya eh, kita benar-benar dilihatin sudut pandang yang berbeda gitu kan. Lu akan pro ke Hina karena emang di situ Hina memang layak untuk mendapatkan cintanya Taiki. Begitu juga lu pro dengan Chinatsu karena emang pada saat itu ya buat apa Hina bergerak sejauh itu, toh juga dari awal emang Taiki suka sama Chinatsu, jadi is fine gitu. Jadi mereka punya sudut pandang masing-masing dan kita hargai itu gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat cerita ini jadi menarik karena ada perdebatan gitu. Jadi itu sih. Jadi ya kalau inget Ao no Haku tuh gue jadi inget Nisekoi men, waifu warnya kerasa banget sih. Jadi menurut gue nih Ao no Haku menjadi salah satu anime dengan new generationnya waifu war gitu. New generation untuk romance waifu war. Kalau di 2000 anak 2010-an lah gitu, anak 2014-an kan emang kenalnya kan di Sekoi ya. Kalau di 2016 kan ada ReZero, Rem sama Emilia ya kan. Di 2018 ya kan pada saat itu ada siapa namanya? Oregeru ya kan, Yukinon sama Yui gitu kan. 2020 kalau ingat ada Ichigo sama si Zero tuh itu keras banget sih, sampai akhirnya si seiyunya ya kan Ichino Sekana gitu kan, seiyunya si Ichigo itu diserang habis sama hatersnya gitu kan. Terus juga di 2022 kalau ingat ada ada si siapa namanya itu, ada 2022 ada nggak ya? Gue lupa anjir 2022. Nggak ada 2022 nggak ada. Ini 2024 baru si Ono Haku kayak gitu. Ntar kalau lo inget 2002 ada apa gitu kan. Kalau Kaguya sama sih nggak sih, nggak masuk sih, nggak masuk kriteria sih. Jadi 2004 baru Ono Haku. Jadi meneruskan legacy waifu kayak gitu. Udah itu jadi gue thank you buat sudah nonton anime ini dari episode 1 episode 25. Gue happy banget ketemu romance yang sewasem ini. Walaupun akhirnya ya kita belum dapat jawaban gitu, tapi setidaknya kita dapat sebuah kesimpulan kalau Taiki akan mengejar Shinatsu setelahnya gitu. Yaudah, jangan lupa subscribe sampai akhir anime terbaik yang kalian ingin masuk gue bahas. Jangan lupa suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja dan jangan lupa notifikasi agar lebih gue. Dan sampai lagi di musim spring 2025 dan bye.